Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman? Kabarnya semingguan ini semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, rezekinya juga, yang masih studinya juga. Untuk episode kali ini teman-teman, kita kedatangan anak desain lagi nih. Akhirnya kedatangan anak desain lagi. Di sini ada Aristi. Halo. Halo. Jadi singkatnya Aristi itu lagi study dia di sini ya? Sekarang lagi study PhD di design course. Oh, itu dia. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang gimana kehidupan apa ya manggilnya? Kalau bukan ini ya. Tadinya mau manggil Teteh. Karena dia itu dulunya kuliahnya di Bandung. Yes. Ya. Pokoknya ntar kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan gimana di perkuliahan di Jepang, khususnya berarti tadinya S2 dan sekarang S3 ya? Iya benar. Jadi tadinya S2, barusan Oktober lalu masuk S3. Oke, sebelum kita ngobrolin ke sana, boleh cerita sedikit nggak sih Aristi ini asalnya dari mana ya di Indonesia gitu, misalkan besarnya di mana, kecilnya di mana dan lain-lain gitu. Oke, jadi perkenalan diri. Aku Aristi, aku lahir di Medan dan besar di Medan sampai SMA itu masih di Medan. Habis itu kuliah S1-nya di Bandung. Desain ya berarti ya? Desain, ya. Tapi dulu lebih ke art and design, seni rupa dan desain. Kalau di sini tuh desainnya lebih ke engineering gitu somehow. Oh, berarti tadinya di Bandung tuh berarti apa? ITB ya berarti ya? Aku di ITB. FSR di ITB. Bentar nih teman-teman. Salah satu jurusan yang ada seni rupa dan desainnya tuh yang favorit ya ITB itu. Jadi waktu itu pernah kedatangan juga si Rara sih. Iya. Tapi dia bukan desain kayaknya, dia tuh tekstil. Seingat aku ya kayaknya Kria Tekstil deh. Masuk di fakultas yang sama sih. Iya, fakultasnya sama kan. FSD ITB, jurusan desain produk industri. Kayak Panji. Iya benar. Seniornya tapi jauh banget. Seniornya tapi nggak kenal pastinya. Saya sih kenal gitu. Jauh-jauh dari Medan ke Bandung, emang dari sananya suka desain atau gimana? Sebenarnya itu dulunya tuh pas SMA aku mau masuk teater awalnya. Waduh. Masih seni lah ya pokoknya ya. Iya, awalnya jadinya aku kayak dulunya balet, abis itu pas SMA ada buka bukan jurusan kayak ekstrakurikuler baru, teater. Terus aku suka. Terus tuh pas itu aku bilang ke mama aku mau kuliah teater gitu kan. Mama kayak nggak boleh, kamu kuliahnya kamu belajar fashion design aja, nggak tahu hubungannya apa. Tapi katanya gitu. Teater tuh di mana ya? Di ITB nggak ada. IKJ ada. Kayaknya atau kursus Singapura gitu ya? Sebenarnya yang terkenalnya. Oh, nggak mau di Indonesia ya? Atau karena sebenarnya Medan juga lebih dekat kan ya daripada Jakarta ke Singapura. Iya karena lebih dekat ke Singapura, kayak setengah jam nyampe pesawat. Terus nggak boleh terus belajar fashion design. Habis itu nyari nih tempat kuliah fashion design kan. Tapi gak mau di Medan pokoknya. Tapi aku kayak yang ngasih list gitu ke mama gitu kan, kayak list universitas desain gitu. Jadi nomor ada yang ini
pro and con-nya apa, bisa ITB. Terus waktu itu kayak ada UMN. Terus aku daftar satu-satu tuh, kayak ada Presiden University, Esa Unggul, iya, terus itu Jakarta semua ya. Iya, jadi aku list gitu kan. Terus yang kayak pokoknya pro and con gitu. Yang ini tuh ada jurusan ini gitu kan. Terus habis itu mama bilang, udah kamu tes aja ITB. Kalau misalnya ITB nggak dapet, gak usah kuliah dulu setahun kan. Gitu. Terus untungnya dapet gitu kan. Beruntung banget lah. Terus waktu itu ini sih masuknya dari SBMPTN. Aku gak tahu namanya sekarang apa, tapi ujian tes gitu kak. Oh, di ITB-nya atau di daerahnya? Yang SBMPTN yang di daerah gitu, yang satu senegara gitu, se-Indonesia. Berarti sebelum tes itu nggak pernah ke ITB kan? Belum pernah. Oh kayaknya kalau zaman aku kayaknya USM sih dulunya. USM ya, iya. Iya, jadi kalau FSR di ITB itu dulu ada 2. Kayak ada 3 jalur. Jalur pertama USM daerah, USM terpusat, sama atau USMU daerah dan terpusat ya. Pokoknya ada yang dari daerah. Kalau daerah itu kayak kita gambarnya di situ, di kota masing-masing, daftarnya dari kota masing-masing, nanti dikirim ke FSR di ITB. Yang lolos, yang enggak bisa ikut lagi di USM terpusat. Jadi ngumpul lagi tuh tapi yang itu chance-nya akan lebih susah karena semua orang yang dari Indonesia tuh, karena yang pengen kuliah desain itu pasti ke ITB kan. Awalnya pilihan pertamanya biasanya ke ITB, semuanya berantem tuh di situ, gambar dan lain-lain. Sampai yang nggak lolos ya baru nyebar lah. Kalau yang di Jakarta ada yang ke IKJ, ada yang ke UMN, ada yang ke yang agak swastanya, ada Trisakti juga ada, Untar, Binus. Kalau yang di Bandung mungkin ada macam-macam lah, ada ITENAS dan lain-lain kan di daerah situ. Ya, tapi ini kayaknya tuh pas tahun aku udah agak beda. Oh iya. Aku masuknya kan tahun 2016. Pas itu tuh ada 2 jenis. Jauh ya. Jadinya pas aku tuh ada 2 jenis gitu kak ujiannya. Yang satu SNMPTN, itu yang dari nilai rapot. Ya, terus ada yang SBMPTN itu yang ujian tes masuk bersama satu negara gitu. Di hari yang sama. Berarti USM terpusatnya bukan di ITB ya berarti ya? Iya, bukan di ITB. Gitu. Jadi tesnya di universitas negeri terdekat gitu, di Medan gitu. Oh, tapi gambar juga? Ada tes gambar. Gambar dasar gitu lah ya? Iya, ada gambar suasana gitu. Ya namanya. Itulah. Ya. Biasanya kalau teman-teman yang pernah mendaftar ke universitas yang ada jurusan seni dan desain itu biasanya ada tesnya itulah. Iya, benar. Dan di yang ITB itu terkenal tuh. Karena buat masuk ITB aja ada tempat kursus-kursus juga di bukan sampingnya, di daerah Bandung. Iya, benar. Yang paling terkenal kan ada namanya Villa Merah. Kayak gitu. Diajarin tuh gambar tuh harus ada ceritanya. Wah. Kayak gitu. Mungkin yang dulu kayaknya Panji pernah bahas deh di salah satu podcastnya itu. Mungkin teman-teman yang pernah yang ngikutin dia banget pasti tahu lah. Ada yang kayaknya dulu tuh sempat ada yang viral gara-gara ada cewek sih kayaknya. Cewek gambarnya bagus lah pokoknya. Pokoknya gambarnya bagus dan lain-lain. Tapi dia kayak ngupload di sosmed kalau dia tuh gak lulus FSR ITB gitu loh. Terus orang-orang ya netizen lah ya, yang orang-orang yang nggak tahu, yang awam-awam itu kan padahal gambarnya bagus gini-gini, padahal bukan itu kan yang dinilai sebenarnya. Yes. Aku sebenarnya sampai sekarang juga itu masih misteri ya, walaupun udah lulus dari ITB gitu. Cuma katanya sih kayak yang dicari itu bukan gambar yang bagus, karena yang dicari itu adalah sesuatu yang masih bisa di-develop ke depannya gitu katanya. Pokoknya harus ada ceritanya deh, bukan still life kan. Bukan still life, benar. Jadi harus kita misalkan mereka tuh kayak cuma ngasih keywords kalau ininya tuh di environmentnya di mana, terus ini, tapi dia nggak ngasih
gak ngasih clue kita suruh buat cerita kan sebenarnya. Sebenarnya enggak, benar. Kayak inisiatif masing-masing. Nah biasanya yang lolos itu yang sama. Kalau zaman aku kayaknya sebisa mungkin gambarnya sehitam mungkin sih. Oh iya, itu ada begitu. Ada. Wah. Jadi menarik. Gambarnya tuh nggak boleh ragu lah. Pokoknya kalau bisa hitam ya hitam sekalian aja gitu loh. Oh oke. Kalau bisa jangan pakai 2B, langsung 3 atau 4 gitu. Wah menarik. Biar langsung ini. Karena dulu nggak tahu ini benar atau enggak, rumornya tuh. Jadi semua yang ikut tes terpusat itu, yang di ITB itu, nanti gambarnya di apa ya? Bahasa Indonesia dijembrengin tuh apa ya? Dijajarin gitu ya. Iya, dijajarin di lapangan. Nanti dilihat dari jauh. Yang gambarnya udah apa ya? Kayak nggak jelas dan mungkin warnanya udah yang abu-abu udah nggak kelihatan gitu, dieliminasi duluan. Menarik. Katanya gitu ya, katanya nggak tahu ya teman-teman. Konspirasi. Dieliminasi dulu, baru dari yang gambarnya cukup jelas itu, yang agak hitam atau yang pokoknya kayaknya ya gitulah. Itu dikumpulin. Nah dari situ baru dipilih mana yang ada ceritanya, yang ceritanya bagus, menarik itu baru dieliminasi lagi. Gitu. Kalau di zaman aku tuh kayaknya yang lagi terkenal pada masa itu ya, berarti udah 8 tahun lalu. Apalagi saya. Pas itu tuh mereka bilangnya bagus kalau ada perspektifnya. Jadi misalnya kayak misalnya nih gambar gitu ya. Oh harus hidup ya. Iya, jadi dibikin misalnya ada yang dari mata lalat gitu. Jadi lalat itu kan ada perspektifnya sendiri. Iya itu gitu. juga ya. Atau kayak misalnya yang kayak lensa fish eye gitu. Jadi pas itu kan lagi zaman ya. Jadi ada dari lensa sendiri lagi gitu, nggak langsung dari mata. Oh, dari perspektif orang yang nggak biasa gitu, misalkan terlalu ke bawah. Oh ini perspektif semut atau misalnya ya gitu. Benar. Oh iya. Berarti awal-awal tuh nirmana juga gitu. Iya di tahun standar pertama. Jadi tadi kan awalnya mau masuk fashion ya. Jadi tapi kalau di ITB tuh tahun pertamanya belum nentuin ya? Belum nentuin. Jadi fakultas seni rupa dan desain semuanya dijadiin satu. Dijadiin satu. Itu ada 254 orang gitu, sekitar segitu. Terus nanti bakal dibagi jadi 5 jurusan di tahun kedua. 5 jurusan apa aja sih kalau di ITB itu? Untuk seni rupanya tuh ada seni rupa sendiri. Tapi itu habis itu nanti dari jurusan itu dibagi lagi gitu kan. Jadi seni rupa ada yang lukis, ada yang patung, ada yang murni ya itu ya. Iya namanya seni murni, bener, seni murni. Terus desain itu ada 4, desain interior, desain DKV, terus kriya tekstil sama kriya, aduh aku lupa kayu namanya. Bukan, apa pottery gitu, apa sih namanya? Oh keramik, benar. Barusan tadi ngomongin kriya keramik. Satu lagi desain produk. Nah aku tuh di desain produk industri. Nah dari ITB tiba-tiba bisa nyasar ke Jepang nih. Itu gimana ceritanya? Apakah dari dulu itu punya interest gitu tentang Jepang itu? Oh kayaknya pengen hidup di Jepang nih atau gimana? Atau sebenarnya orang yang pinter aja gitu meskipun nggak tertarik dengan Jepang? Jadi sebenarnya sih yang pas aku interest banget ke Jepang tuh pas aku lagi masih SD, SMP gitu ya. Oke. Pas SD, SMP, SMA. Nah sebenarnya pas kuliah S1, walaupun dosen-dosen aku itu banyakan desain lulusan dari desain produk, desain di Jepang gitu ya. Cuma pas itu tuh aku ngerasa kayaknya nggak pengen kuliah di Jepang gitu. Karena taunya kuliah di Jepang, untuk masuk kuliah di Jepang tuh agak susah dibanding susahnya tuh gimana ya kalau sama yang Eropa gitu. Kalau misalnya mau sekolah master di Eropa, biasanya tuh mereka akan ada kayak seleksi dokumen dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kalau di Jepang itu untuk masuk kuliah master itu lebih kayak, menurut aku sih lebih kayak koneksi gitu sih. Oke. Atau kalau misalnya yang resminya sih kamu harus nyari profesor yang tertarik dengan riset kamu gitu. RARAI itu gitu. Iya gitu kan. Jadi kayak kita email nih. Tapi kan sebenarnya profesor di Jepang itu cukup terkenal nggak ngecek email gitu. Jadi
Jadi sebenarnya agak susah untuk nyari Apalagi profesor bahasa yang Inggris bagus. ya. Iya, apalagi bahasa Inggris, benar. Jadi memang cukup beruntung karena pas itu ITB ada koneksi gitu sih. Maksudnya ada, jadi profesor dari, aku di Chiba University BTW. Chiba University, profesor Chiba University bilang ke dosen aku gitu, mau nyari dong mahasiswa yang mau masuk di Ciwadai gitu kan. Jadi Cibadai. ya, Dai itu Daigaku ya teman-teman. Daigaku, benar. Ciwadai. Ini lebih gampang aja sih disebut ya, Ciwadai. Nah, jadi pas itu dosen aku nyari gitu kan beberapa orang kayak, ini ada nggak sih yang mau lanjut ke master gitu. Pas itu tuh, jadi aku angkatan COVID Kak. Aku ya, aku lulusnya tahun 2020 kan. 20. Pas itu Gak ada wisuda tuh. Enggak ada wisuda ya. Jadi pas itu sebenarnya lumayan cukup banyak yang tertarik gitu. Namanya ya ini ya Jepang, di Jepang. ya, Terus juga terus juga kayak pas itu susah nyari kerja gitu. Jadi tapi habis itu ternyata dia bilang jurusannya itu sistem planning gitu. Sistem planning dengan desain produk industri sebenarnya agak jauh gitu Kak. Soalnya kan tadi aku desain produk industri. Terus sistem planning itu lebih, kalau desain produk industri itu lebih tangible produk yang terlihat lah. Iya, yang terlihat dan bisa dipegang. Sistem planning itu lebih sesuatu yang abstrak gitu. Abstrak ya, kita sebut sistem gitu kan. Banyak banget sistem di dunia ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kayak pengen sebenarnya kuliah di Jepang tapi ternyata jurusannya sistem planning kayaknya kurang cocok gitu sih. Terus terakhirnya dosen aku tuh minta calon-calon kandidat ini untuk buat research plan gitu. Ingat gak berapa orangnya? Yang dipilih sama dosen aku tuh 5 orang. Ya, itu juga ya dosen aku juga milihnya kayak yang apa ya, kayak mahasiswa yang berkelakuan baik tanda kutip gitu. yang karena ketika mereka ngirim mahasiswa keluar, itu tuh jadi tanggung jawab mereka gitu. Mempertaruhkan nama mereka lah ya. Benar, jadi mempertaruhkan nama yang kalau misalnya mahasiswa ini berkelakuan buruk di luar gitu, yang kena kan juga ITB-nya gitu kan, atau dosennya itu. Begitu. Jadi yang dicari juga sebenarnya berkelakuan baik gitu kan. Habis itu disuruh bikin research plan. Habis itu dari dosen yang di Jepang tuh milih gitu. Milih mana yang kira-kira cocok gitulah dengan labnya. Oh, itu berarti beasiswa ya berarti itu? Iya, pas itu awalnya aku nggak tahu Kak kalau beasiswa. Oh pas, cuma di ya biasalah orang Indonesia, ayo kumpulin yang mau yang tertarik mau kuliah di Jepang nih, kayak gitu. Tapi dia belum bilang kalau itu beasiswa sebenarnya. Iya, nggak bilang. Awalnya cuma bilang ya palingan bakal didanain sama universitasnya gitu. Oh, beasiswa dari universitasnya. Cuma pas itu nggak tahu kalau itu tuh ternyata max U2U atau university to university. Membuka gakusho ya berarti bahasa Jepangnya. Gakusho, benar. Beasiswa pemerintah Jepang. Beasiswa pemerintah Jepang. Oh berarti bukan apply sendiri, tapi ini emang kerjasama dari Cibadai sama ITB, FSRD ITB itu sendiri ya berarti. Jadi untuk apa ya, skema max itu yang terkenalnya ya untuk master dan PhD itu ada 2 jenis. Jadi yang satu itu G2G atau government. Yang kedua tuh yang U2U. Nah yang ITB ini yang U2U gitu. Sistemnya adalah si profesor dari yang Jepangnya terima dulu nih mahasiswanya yang mau datang. Nah udah tahu baru profesor yang Jepangnya ini mengajukan nama kita itu ke pemerintah gitu. Mahasiswa-mahasiswa ini mau ikut, tolong dikasih beasiswa gitu. Oh jadi yang jadi alurnya itu mungkin nggak tahu apakah ini benar atau enggak, mungkin tiap universitas di Jepang punya jatah kali ya. Anggaplah kayak gitulah. Anggaplah punya jatah dan dia mencari ya koneksi dari yang mereka kenal aja. Terus dari situ milih tuh. Berarti 5 orang itu lolos semua atau enggak, dipilih satu aja, iya. Cuma memang pas itu juga dosen yang lain untuk ke lab yang lain juga ada gitu. Oh iya, tapi beda, sama universitasnya sama. Universitasnya sama. Oh berarti emang koneksi Cibadai sama FSRD ITB bagus lah ya berarti ya. Lumayan bagus sih ya. Dan cuma memang kayaknya itu aku juga kurang ngerti ya. Aku juga kurang ngerti, cuma kayaknya bakal ganti-ganti gitu sih, nggak cuma Cibadai, tapi kayak misalnya tahun kemarin itu
yang diambil dari universitas lain gitu. Jadi terus misalnya nanti dari negara lain, mungkin abis ini kedepannya bakal negara lain gitu. Oh ya, ya itu berarti tergantung universitas di Jepangnya sendiri aja ya. Benar. Dia mau milih yang mana. 5 orang, terus kamu tuh yang lolos tuh. Tahu pertimbangannya apa nggak waktu itu? Apa karena judul? Berarti ngajuin judul gitu? Enggak? Iya sih, sebenarnya ngajuin kayak research plan gitu kan. Dan kebetulan tuh memang tugas akhir S1 aku tuh lumayan ke sistem desain gitu. Oh, daripada ke produk? Iya. Ya mungkin produk tapi ada kaitannya dengan sistem gitu. Iya, jadi pas itu misalnya aku bikinnya tempat makan gitu kan. Misalnya tempat makan yang sustainable, tapi penggunaan sustainable-nya itu kenapa sustainable? Karena ada sistemnya gitu. Oh iya. Sustainable-nya itu di sistemnya ya? Iya, di sistemnya gitu. Jadi walaupun misalnya aku bikin tempat makannya tuh kemarin tuh dari daun gitu kan. Memang sustainable, tapi kalau misalnya cuma dibuang, misalnya si daunnya dibuang di jalanan juga kan ini ya nggak sustainable gitu ya. Jatuhnya kotor gitu. Jadi dibuat sistemnya dari produksi sampai dia di recycle lagi dan diproduksi ulang lagi itu apa ya namanya? Ya di desain lah. Iya. Jadi bukan hanya mendesain produknya, tapi mendesain sistem apa ya? Sistem recycle dan produksinya itu. Iya. Jadi namanya tuh kalau di desain tuh namanya circular design gitu. Oh, ada namanya ya. Iya, jadi waktu itu memang karena aku ya tertarik ke sistem gitu kan. Jadi mungkin lebih masuk ke profesornya. Oh, itu. Dari sebelum ke Jepang udah pernah ke Jepang belum sih? Belum pernah. Tapi cukup suka Jepang. Iya, tapi apa ya? Sudah mendengar baik buruknya Jepang mungkin ya pas kuliah S1 itu. Jadi memang awalnya yang enggak dari yang udah pernah gitu. Yang dari apa ya? Cerita dari yang pernah ke Jepang gitu kali ya. Iya, terus misalnya yang kayak pas SD SMP gitu kan sukanya pop culture-nya gitu ya, kayak komik, anime gitu. Anime gitu. Terus pas S1-nya kan udah lebih kayak emang sekolahnya itu gimana sih gitu, atau kayak sistem di negaranya bagaimana gitu ya. Kuliahnya kayak gimana gitu. Iya, begitu. Terus akhirnya dapat berangkat sendiri berarti ya? Berangkat sendiri, iya. Ya pas itu tapi kan juga masih bordernya belum buka gitu ya. Jadi aku berangkatnya ke pending gitu. Jadi awalnya tuh memang dibilangnya September 2000, pas itu tuh 2021 mau berangkat, gak jadi. Abis itu tuh pas pas November tuh udah buka border Jepang gitu kan. Terus udah dibeliin tiket nih Desember tanggal 7, dibeliin sama Max-nya gitu kan. Udah tiba-tiba November tanggal 28 itu tiba-tiba dibilang ditutup lagi bordernya. Oke, jadi tunda lagi. Iya, jadi tiba-tiba pas November tanggal 30 gitu dibilang maaf gak jadi berangkat. Udah beli nih barang-barang winter semuanya. Udah beli barang-barang winter. Kopernya udah disediain gitu, Kak. Oh iya, parah sih itu. Terus ya udah ditunda lagi, terus gak dibilang kapan. Karena kan Januari tuh sebenarnya udah akhir semester 1 pas itu kan. Nah, jadinya tuh berangkatnya di awal semester 2 di bulan April 2022. Oh, April 2022. Ya udah lumayan lah ya. Itu datang sendiri tuh. Datang sendiri. Gak ada yang jemput loh, kalau anak-anak mes tuh gak ada yang jemput ya memang ya. Pas itu tuh sebenarnya dibagi 2. Jadi yang vaksin ketiganya itu apa sih jenis-jenis vaksin? Pokoknya tuh ada vaksin yang diterima di Jepang dan vaksin yang tidak diterima di Jepang gitu ya. Yang vaksin yang tidak diterima di Jepang, mereka harus ke ini dulu, karantin dulu. Pas karantin, jadi itu mereka dijemput pakai mobil, terus diantar ke hotelnya. Oh, kamu karantin dulu berarti? Tapi aku enggak. Aku termasuk yang tidak di karantin, jadi enggak dijemput siapa-siapa. Oh, yang mereknya P berarti ya? Yang mereknya A. Oh, A. Oh, yang Inggris ya. Iya. Iya. Oh, berarti enggak karantin lah ya? Enggak di karantin. Untungnya enggak karantin. Tapi kan dijemput gitu doang.
Dari bandara ke ininya? Maaf, kayaknya vaksin ketiga aku tuh P deh. Aku lupa. Oh, iya. Ya kayaknya vaksin 1-2-nya A. Jadi A itu yang nggak diterima kayaknya di sini. Yang vaksin ketiganya. Oke. Ya jadi pas aku mau ke dorm Ciwidey ya, pasti pertama kali itu harus naik kereta sendiri di sini. Dari Narita ya? Narita atau Haneda? Dari Narita. Kalau sekarang dibayangin sih gampang ya. Cuma pas itu belum pernah. Maksudnya di Indonesia tuh nggak punya sistem kereta seperti di sini gitu ya. Oh iya, jadi nggak tahu. Bapak pernah naik KRL nggak di Jakarta? Enggak. Oke. Ngangkot doang lah ya berarti ya ke. Iya, ngangkot. Ke Bandung ya. Iya. Kayaknya kalau pernah juga bukan yang terbiasa gitu kan. Jadi pas datang ke sini ya udah coba membaca peta, coba bertanya ke si bapaknya gitu kan, penjaga stasiun lah ya. Iya, penjaga stasiunnya gitu kan. Pakai bahasa nggak bisa bahasa Jepang juga kan? Iya itu lagi ya, bukan broken Japanese lagi sih, kayak English campur Japanese tapi yang kayak jelek banget gitu kan. Terus dia bilangnya pas itu tuh, jadi dari Chiba Station terus ganti kereta gitu kan, buat ke stasiun yang dekat dormnya gitu. Nah, tapi tuh pas aku lihat, jadi ada nama stasiun yang sama di tujuan keretanya gitu, yang aku lagi naikin gitu. Terus aku ngide, aku kayak yang kenapa harus pindah kereta kalau misalnya aku bisa naik satu kereta ini nyampe ke nama stasiun yang sama. Tapi pas itu, jadi misalnya dari Narita itu kan ada Keisei sama JR. Ya, jadinya yang masnya tuh bilang tuh harus jadi harus pindah ke JR gitu kan, untuk ke stasiun yang mau dituju. Tapi aku kayak ya udah naik Keisei aja, kenapa harus pindah gitu. Ya udah, abis itu aku sampai ke stasiunnya bingung. Ini aku jadi gambaran awalnya tuh aku kira Jepang itu udah kayak yang ber-wifi di mana-mana, 5G, terus yang super futuristik gitu ya. Iya, super futuristik. Terus tiba-tiba aku sampai ke stasiunnya yang kayak stasiunnya masih kayu. Terus Chiba lagi. Iya. Jadi Chiba itu udah Tokyo coret teman-teman ya. Iya, Tokyo coret bener-bener. Udah terus, kayak Bekasinya lah ya. Iya, Bekasi atau Tangerangnya gitu. Tangerangnya gitu. Terus sampai stasiunnya ternyata nggak ada wifi. HP itu dari Narita tuh belum ada wifi gitu kan, nggak ada internet lagi. Bingung. Turun ke stasiun, nggak ada orang, nggak ada mapsnya gitu yang mau jalan ke dormnya. Terus nanya ke penjaga stasiunnya lagi gitu kan, dengan bahasa tubuh kayak this address gitu kan. Terus dia kayak nunjuk jalan. Dia awalnya juga nggak tahu, abis itu dia kayak buka buku. Ini juga aku kaget banget, culture shock gitu kan. Dia buka buku alamat gitu, yang kayak buku kuning gitu kan. Kayak Yellow Page. Kamu nggak tahu ya Yellow Page? Yellow Page ya, tapi zaman dulu banget kan. Aku nggak kebayang gitu. Di Indonesia aja kayaknya nggak pakai buku itu lagi. Gitu. Terus dibuka, terus yang kayak ditunjukin ini. Aku juga nggak tahu itu di mana gitu. Terus habis itu dia bilang, pokoknya ambil aja jalur kiri. Di mana? Terus ya udah aku itu pokoknya jalan sendiri aja. Terus untungnya nyampe ke dormnya. Oh, berarti dari apa sih namanya, stasiun yang itu kamu jalan kaki tuh? Aku jalan kaki, pakai koper gede. Dengan instruksi dari yang si mas-masnya itu? Iya, pokoknya instruksinya tuh kalau ada jalannya ada belah dua, ada kiri dan kanan, ambil kiri, kanan gitu. Nyampe tapi ya? Nyampe. Nyampe dormnya apa nyampe universitasnya? Atau? Nyampe dormnya. Tapi itu juga berapa lama ya jalannya? Kayak 20 menit gitu deh jalannya. Oh, oke. Bawa koper gitu, rek. Iya. 20 menit. Di situ udah ada yang nungguin atau memang? Enggak. Jadi tapi ada resepsionis gitu. Dorm. Oh iya, karena dorm ya. Jadi kunci dan lain-lain udah nggak masalah ya, tinggal masuk. Untungnya enggak sih ya. Dan maksudnya memang dormnya untuk international student gitu. Oh, jadi bisa bahasa Inggris lah ya kayak. Iya, udah terbiasa gitu dengan mahasiswa internasional. 2022 berarti ya? 2022, benar. Udah ini nggak sih? Itu
perkuliahannya udah berjalan seperti biasanya atau masih masih online itu? Pas itu tuh kayaknya masih hybrid gitu sih. Masih nyampur. Maksudnya ada juga mahasiswa yang belum nyampe gitu kan. Terutama ada beberapa negara yang bordernya lebih lama lagi dibuka gitu. Jadi memang perkuliahannya ada di tempat, tapi juga ada yang di kamera gitu teman-temannya. Tapi ya memang karena S2 juga kuliahnya nggak banyak juga ya, lebih banyak research juga kan, iya nggak sih? Jadi beneran yang wajibnya itu cuma ngambil 22 SKS di luar research. Dan researchnya ya selama 2 tahun itu melakukan satu research yang sama. Itu awal-awal gimana tuh kehidupan? Teman juga pasti nggak ada kan? Ya, untungnya tuh sebenarnya di Indonesia, di Jepang tuh ada ini kan PPI namanya gitu. Oh kan. ya. Jadi perkumpulan pelajar Indonesia. Menurut aku itu sangat membantu gitu sih untuk PPI. Jadi ada namanya PPI Chiba gitu kan. PPI Chiba. Ya, PPI Chiba. Cabang Chiba. Cabang Chiba. Dan ya pas itu juga banyak dibantu. Dan kayak pas itu misalnya ada bukber atau ada apa gitu bareng gitu. Masih ada ngumpul-ngumpul lah dengan orang Indonesia ya. Ya, ngumpul. Jadi menurut aku sangat welcome dan sangat membantu sih. Tapi ya awal-awal yang susah tuh harus ngurus dokumen-dokumen gitu, tapi nggak bisa bahasa Jepang kan. Yang repotnya itu di sana. Kayak ke kelurahan dan lain-lain ya. Yang namanya ward office gitu ya. Ward office. Terus ada pension, ada health insurance, ada ya. Kalau tinggal di Jepang pasti sudah tahu. Itu udah satu paket sebenarnya. Ketika resident card atau Zaido card itu keluar, secara otomatis harus bayar seenggaknya harus bayar health insurance itu kan, asuransi kesehatan itu. Iya, tapi cuma kalau untuk student tuh bisa minta exemption. Exemption tuh kayak karena kita tidak berpenghasilan dihitungnya gitu, jadi tuh nggak perlu bayar gitu. Tapi bayar. Health insurance bayar, cuma kayaknya sih persentasenya pension ya yang nggak bayar. Iya. Kalau health insurance sih kayaknya tetap harus bayar, cuma murah sih memang. Cuma kayak 20% dari harga normal atau mungkin berapa? Ya nggak nyampe 100.000 kan kalau nggak salah. Health insurance tuh 1 bulan itu aku di 1.900 yen. Terakhir tuh dulu zaman 2016 1.300 sih kayaknya. Nggak tahu juga ya. Iya, tapi tahun lalu 1.800. Jadi naik 100 yen. 1.900. Oh, tapi kan karena Max dapat inilah ya, apa sih namanya istilahnya? Uang jajan lah, uang buat kehidupan per bulan kan. Ya, di luar apa sih namanya? Di luar bayar kuliah. Bayar kuliah, benar. Ya. Terus itu Max. Kalau pension nggak bayar sih untungnya. Iya sih memang. Ngapain juga, kecuali mau hidup lama di sini juga kan. Iya, benar. Itu masih zaman COVID kan berarti? 2022 tuh ya. Atau udah rame gitu? Atau masih sepi juga sebenarnya? Enggak terlalu rame sih. Jadi kalau ke Tokyo tuh asik tuh pas itu. Kosong lah ya. Iya, lumayan kosong. Jadi aku tiap minggu ke Tokyo gitu jalan-jalan. Ini ya masih hype, baru excited datang ke Jepang lah ya. Yes. Nyobain pergi ke sini Harajuku, Shibuya. Ya, Akihabara, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, satu-satu pokoknya setiap minggu. Dikunjungi semuanya. Jadi kegiatannya selama tahun pertama itu kebanyakan kuliah sama jalan-jalan gitu paling. Iya sih, kayaknya kalau dibilang nih ya kuliah dan jalan-jalannya lebih banyak, jangan-jangan. Kalau kehidupan kampus sendiri kayak gimana di kampus Chibadai atau ya di Jepang lah secara umum gitu? Untuk berbahasanya juga hybrid sih. Jadi memang kalau di Chibadai ya ada yang walaupun ditulisnya mata kuliahnya tuh English Japan gitu. Jadi dia kayak udah ada kategorinya EJ gitu ya. Tapi pas masuk kelasnya juga semuanya full Japanese gitu sih. Jadi memang harus nge-translate satu persatu semua materinya. Tapi tugas bahasa Inggris kan tetap kan? Iya, untung enaknya kalau yang kelasnya Inggris itu ya bisa submit bahasa Inggris gitu. Tapi ya bengong juga kalau
Karena dia pasti jelasinnya pakai bahasa Jepang kan. Iya. Jadi aku cuma bisa translate terus ininya aja, slide-nya aja gitu. Iya. Tiap slide ganti langsung keluar HP gitu. Iya gitu. Oh, nah kamu emang apa ya namanya? Level bahasa Jepangmu seberapa? Sampai sekarang? Sampai sekarang juga kayaknya N5 masih belum tentu N5 juga. Ya basic banget gitu. Bukannya biasanya Max dikasih ini nggak sih, apa sih namanya, dikasih kursus gitu gratis atau gimana? Sebenarnya kalau kayaknya tuh kalau untuk Max yang G2G mereka memang wajib kayak les bahasa. Ada nggak ya? Pokoknya harus kayak bisa bahasa Jepang dasar gitu kan ya. Cuma kalau yang aku nggak tahu kalau yang program aku tuh Max U2U itu nggak harus bahasa Jepang. Mungkin karena profesor aku juga udah stating kalau pakai bahasa Inggris gitu sih labnya. Begitu. Jadi memang kalau kelas bahasa Jepang tuh memang ada yang gratis. Oh dari Cibadanya sendiri? Iya dari Cibadanya sendiri gitu. Cuma malas juga ya. Malas karena seminggu 3 kali gitu. Seminggu 3 kali. Iya. Dan banyak yang bilang lumayan berat gitu ya. Walaupun nilainya itu nggak masuk hitungan. Ya cuma tuh masuk di transkripnya. Jadi kalau misalnya nilai kamu kayak kuliah masuk, dong. Iya kayak kuliah gitu kan. Jadi tetap kelihatan gitu kalau dapat nilainya D atau E gitu ya. kan agak tidak enak dilihat. Nah kalau teman sendiri berarti kalau di kelas itu banyak orang asingnya atau campur sama orang Jepang juga? Kalau di laboratorium aku itu yang sistem planning tadi sebenarnya sih campuran Japanese sama internasional gitu. Kalau yang mahasiswa lokalnya yang dari Jepang itu memang banyak kan mereka lanjut dari S1 ke S2 gitu. Jadi langsung S2. Nah, kalau yang internasional teman-teman aku banyak yang pas itu tuh dari Thailand, terus dari Meksiko gitu-gitu sih. Ada beberapa. Jadi memang agak nyampur. Oh, biasanya kalau nyampur langsung otomatis tuh. Cuma dosen aku iya jadi kita memang bisa jadi kayak ruangan besar ada ininya. Waktu masuk kelas langsung lirik itu yang Jepang di sana. Oh gitu, yang internasional sana. Iya. Melipir ke sana. Yang Jepang juga gitu. Oh itu yang internasional. Benar. Jadi kayak ruangannya besar nih kan. Jadi si Pak dosen udah kayak nyatuin ruangannya, dindingnya tuh dicabut gitu kan. Beberapa kayak 2-3 tahun lalu gitu. Tapi ya udah yang kiri itu orang Jepang. Ini bukan ini ya, bukan ideologi, tapi yang ruangannya literally yang kiri itu orang Jepang, yang kanan itu emang udah insting aja, insting sebagai mahasiswa karena mencari aman dan mencari nyaman lah ya. Benar. Memang kadang-kadang kalau di kelas campur itu kalau nggak dipaksa untuk bercampur, mereka tuh kayak udah otomatis yang international student itu udah pasti nyari oh ya mukanya asing nih, mending kesana aja deh. Terus kayak mukanya Jepang semua nih, biasanya orang Jepang yang kayak gitu, oh itu mukanya asing semua, oh ini Jepang pasti kesana. Iya. Karena kebanyakan mahasiswa asing yang datang pasti bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya, kemungkinan besar. Iya, kemungkinan besar. Kalau nggak juga nggak bisa bahasa apa gitu. Max semua? Kebanyakan Max. Tapi kayaknya untuk beberapa negara itu ada yang memang mereka datang tanpa bayar, tanpa beasiswa gitu sih. Jadi bayar sendiri gitu. Pribadi. Pribadi. Jadi campur lah. Itu berapa tahun? Kalau untuk S2 itu 2 tahun di sini. 2 tahun. Penelitiannya apa nih? Kalau boleh. Kalau boleh mendengarkan. Jadi penelitian aku pas S2 itu agak unik gitu kan. Jadi kan sistem planning nih. Jadi bagi aku tuh sistem itu adalah lebih ke sistem sosial gitu kan. Gimana kita mengorganisir manusia gitu. Yang membuat sistem lah. Ya. Termasuk sistem
apa ya namanya ya, di kelurahan itu kan pasti sistem juga kan. Itu sistem bener ya, kayak misalnya di di airport itu juga sistem ya. Oh iya benar-benar. Jadi kayak ya di dunia ini dipenuhi sistem gitu ya istilahnya. Apalagi Jepang tuh. Ya, nah aku juga kayak sukanya di Jepang karena sistemnya bagus sih. Kayak misalnya di konser atau apa. Oke, balik lagi nih. Terus penelitian aku, jadi aku meneliti satu organisasi yang sangat yang mempunyai sistem yang baik gitu. Mereka adalah organisasi ilegal, tapi kenapa pikiran aku tuh begini, mereka ilegal nih, terus dikejar-kejar polisi, kenapa masih ada sampai sekarang gitu? Ilegalnya nih apa nih? Ya, nah mungkin pendengar bisa menebak ya enggak nih? Jadi yang aku teliti adalah organisasi narkoba gitu. Pengedar, bukan pengedar ya? Mungkin kalau kayak yang di Kolombia yang narkos itu emang dia produksi dan dia mengedar juga ya? Jadi produksi dan pengedaran narkoba sih yang aku cek, yang aku research gitu. Berarti kamu meneliti bagaimana sistem mereka bekerja dengan tujuan apa? Dengan tujuan bagaimana kalau sistem yang sustainable ini, yang bisa bertahan lama ini ya kita ambil ke sesuatu yang lebih positif gitu. Jadi pas itu tuh aku study case-nya ke CSR. Iya, CSR, Corporate Social Responsibility, di mana sebenarnya tuh biasanya company itu nggak bisa melanjutkan program mereka CSR. Karena nggak ada yang ngurus, terus juga misalnya ya sistemnya nggak sustainable lah. Iya, nggak sustainable gitu. Secara nggak langsung mau bilang gitu kan. Karena biasanya juga company tuh nggak bisa kayak ada dedicated manager gitu atau pekerja gitu kan. Pengennya ngeluarin duitnya buat CSR-nya doang gitu kan. Nggak mau membangun. Ya nggak semua perusahaan kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya pengen terima jadinya lah ya. Bisa terima jadi, atau juga misalnya mereka sebenarnya diharuskan nih untuk bikin CSR, tapi tuh sistemnya buruk gitu. Ya. Karena setengah-setengah. Jadi pas itu aku kayak mengambil sistem itu, walaupun aku nggak bilang ke company-nya sih kalau ini tuh sistem dari narkoba gitu. Ini mah riset aja gitu kan. Jadi ya pas itu tuh sebenarnya lebih ke sistem. Jadi company ini punya waste gitu kan. Waste-nya tuh bukan sampah yang langsung dibuang gitu. Jadi sampahnya tuh masih bisa dipakai gitu. Dan dia mau menyumbangkan si material-material ini untuk mahasiswa gitu. Tapi bagaimana, kan nggak mungkin nih mahasiswa, dia awalnya gini nih, dia bikin sistemnya tuh si mahasiswanya bisa ngambil ke company, lalu company bisa mengajarkan mereka untuk menggunakan mesin-mesin di company-nya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin dong, apalagi kalau kakak tahu orang Jepang gimana gitu ya. Bingung. Lebih banyak bingungnya. Iya, dan nggak mungkin. Kalau nggak ada instruksi, mereka lebih banyak bingung daripada berani nyoba kan. Benar, iya. Dan kayak nggak mungkin dong masa mahasiswa tiba-tiba, maaf saya mau minta materialnya nih gitu ke company-nya gitu. Jadi aku bikin gimana caranya mereka bisa ngasih materialnya itu ke beberapa universitas, terus juga bagaimana sistem ini bisa berjalan secara sustainable gitu sih. Menarik ya. Nah, apa yang dari penelitian kamu, apa yang membuat mereka kalau di Indonesia bilangnya gebong narkoba ya? Gebong narkoba. Itu punya sistem sustainable? Ya, jadi kalau menurut penelitian aku tuh karena mereka itu membuat kayak mereka tuh bukan satu hierarki gitu. Mereka tuh bukan satu organisasi hierarki dengan kepalanya banyak. Iya, jadi mereka punya banyak kepala. Iya, yang punya potong satu masih ada kepala yang lain. Benar. Jadi punya banyak kepala, lalu tapi di setiap kepala itu juga punya kayak hierarki, cuma dia bukan kayak hierarki atas bawah gitu. Tapi ada role-role-nya masing-masing. Lalu jadi masing-masing tuh bahkan kepalanya bisa jadi nggak kenal satu sama lain gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ke berita dan misalnya dia bilang kita telah menangkap satu organisasi narkoba, bisa jadi itu cuma sebagian dari satu yang besar. Iya gitu, cuma satu kepala mereka gitu. Dan mereka nggak kenal satu sama lain kan. Jadi mungkin aja yang sini, yang kepala yang lain tuh merasa aman aja gitu. Jadi nggak. Dan bahkan yang kepala yang ditangkap juga nggak bisa ngasih nama mereka gitu, karena kan nggak kenal.
Oh iya, memang kalau di dalam organisasi itu, kalau pergantian orang atau orang yang nggak dikenal itu suka susah lah ya, maksudnya apa sih namanya, beradaptasinya gitu-gitu. Kalau memang udah sistemnya memang based on kayak tiap kayak gitu-gitunya, siapapun yang menggantikan itu kan pasti akan berjalan dengan sendirinya juga nggak sih? Benar gitu sih. Kita belajar dari ini teman-teman. Gembong narkoba. Ya, karena menurut aku apapun bisa dipelajari gitu ya. Ya memang yang dijual itu adalah sesuatu yang buruk lah ya. Tapi Ya. sistemnya yang baik itu yang kita ambil kan. Benar. Yang kita implementasikan ke sesuatu yang baik gitu. ya, bisa diimplementasikan ke Indonesia nggak? Mungkin bisa kalau dilanjutin lagi ya risetnya gitu. Mungkin menurut aku bahkan bisa di Indonesia, karena Indonesia itu punya apa ya, social struktur sosial yang baik gitu kan. Jadi misalnya mereka bisa aja punya gampang untuk menyebarkan sesuatu gitu loh. Positif dan negatif lah ya. Ya, positif dan negatif. Jadi misalnya kalau ada gosip kayaknya lebih gampang nyebar di Indonesia dibanding di Jepang kan. Oh. Let's say begitu misalnya nih. Tapi kalau misalnya kita beneran menyebarkan sesuatu yang baik gitu, jadinya bakal ada banyak ketua-ketua di Indonesia. Maksudnya kita bisa bikin kayak grup-grup gitu, yang dimana ada struktur-strukturnya gitu-gitu sih. Tanpa harus mereka itu tahu satu sama lain, tapi meskipun nggak tahu satu sama lain, mereka udah bisa bekerja dengan sendirinya gitu. Iya, begitu sih. Oh, jadi kalaupun satu bagian itu gagal, itu nggak berimpact dengan bagian yang lain. Bagian gitu. lain, benar. Dan juga mereka lebih bisa ngerekrut ketua selanjutnya. Maksudnya kayak itu kan tadi kayak ketua selanjutnya gitu. Jadi kayak, oh kamu mau nggak? Regenerasinya juga bagus gitu ya. Kayak downline gitu ya. Kayak, kamu mau nggak jadi downline gitu. Begitu. Oh, jadi itu kalau bisa diambil itu adalah kayak organisasi yang mandiri, cuman dikontrol satu yang lebih besar gitu. Iya, satu yang besar. Cuma ya kalau sebenarnya banyak faktor ya kalau di ini ya, apa, gembong narkoba. Bisa jadi ya yang di atas itu kan kita nggak tahu gitu. Maksudnya bisa jadi seseorang yang besar banget yang tidak bisa dikalahkan oleh pemerintah gitu. Oh, ataupun memang sebenarnya kita tahu orangnya tapi kita nggak tahu dia itu ada bergerak di situ misalkan. Ya bisa jadi, atau mungkin sebenarnya dia adalah kepala polisian gitu. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi siapa aja gitu. Bisa jadi siapa aja gitu. Oh jadi berarti positifnya adalah meskipun lebih tepat, meskipun nggak kenal satu sama lain, bahkan mungkin si orangnya itu sendiri juga nggak kenal siapa di atasnya, itu tuh rantai sistemnya tuh nggak keputus lah ya. Iya gitu sih, begitu. Jadi mau berapa generasi pun selama satu bagian itu paham sistem itu dan sistem yang di atas, siapapun bisa menggantikan gitu kan. Iya, jadi jatuhnya tuh kayak mereka tuh punya satu value gitu, misalnya kayak mau ditangkap berapa kali pun, mereka akan tetap hidup. Iya, tetap hidup gitu. Jadi, tapi memang maksudnya organisasi ini mereka nggak kenal satu sama lain, tapi mereka punya satu value yang sama gitu. Atau satu, benar. Misalnya visinya sama gitu. Oh, begitu. Menarik. Tujuannya sama gitu kan. Jadi istilahnya Aristi ini belajar dari orang yang kita bilang jahat ya. Iya. Untuk benar. Tujuan yang baik. Untuk tujuan yang baik. Oke. Terus sekarang kamu lanjut nih S3 di Jepang. Yes, lagi sedang studi S3 di Jepang. Rajin ya belajar ya. Pertimbangannya apa? Apakah puas dengan universitas yang sekarang, atau memang masih pengen tinggal di Jepang atau apa? Sebenarnya sih pertimbangannya awalnya karena aku suka belajar gitu. Bukan berarti bukan berarti karena pintar atau apa ya. Menurut aku tuh untuk seseorang penasaran aja ya. Iya, tapi untuk seseorang untuk sampai kuliah sampai S3 tuh butuh sebuah dedikasi terhadap edukasi gitu loh ya. Jadi menurut aku tuh
bukan berarti orang yang S3 itu pintar gitu. Tapi memang mereka emang mungkin dedikasi suka belajar. aja. Iya, dan Hobi lah ya mungkin ya. ya hobi, bisa jadi hobi gitu ya. Dan kebetulan itu pas itu ditawarin sama dosen aku gitu, mau lanjut gak gitu ke S3. Dan dia bilangnya ini ya balas dalam 2 hari. Dosennya Jepang ya? Dosennya Jepang, iya, dia bilang, kalau misalnya mau kamu bahas dalam 2 hari terus kasih dokumen ya gitu. Bikin penelitian, bukan penelitian kalau S3 itu apa? Tapi sama sih, harus kasih research plan juga gitu. Mereka kan jatuhnya penelitian nanti yang bakal jadi disertasi gitu kan. Cuma memang output penelitian S2 dan S3 tuh beda level gitu lah. Kalau 3 tuh nggak cuma teori lah kayaknya ya. Sebenarnya tuh jatuhnya untuk S3 itu harus membuat sesuatu yang baru istilahnya gitu kan. Jadi harus membuat suatu cara kerja yang baru atau kayak metode belajar yang baru, metode sesuatu yang baru gitu. Oke. Misalnya framework yang baru atau apa gitu sih. Jadi waktu itu ditawarin, terus aku kayak yang, terus maksudnya kalau untuk Max-nya juga lanjut gitu kan. Kalau misalnya kita terima, Max-nya juga lanjut. Sebenarnya ada beberapa temen aku yang ditawarin juga, tapi mereka juga udah nggak mau kuliah gitu sih. Ya, dan pas itu aku kayak ya udahlah lanjut aja gitu, kenapa tidak. Mumpung masih di Jepang juga ya. Iya, mumpung masih di Jepang dan mumpung lumayan asik gitu. Betah berarti ya? Betah, walaupun sebenarnya kalau menurut aku untuk universitasnya sendiri, misalnya universitasnya bagus sih gitu. Cuma memang mungkin kalau kata orang sih mungkin bagusan kalau kita aiming higher lagi gitu ya, ke universitas yang lebih baik atau kayak lebih. Tapi menurut aku untuk S3 itu pada akhirnya tergantung diri kamu sendiri gitu sih. Bukan tentang kayak seberapa bagus universitasnya gitu. Tapi memang seberapa rajin ngeriset, seberapa rajin kayak mau seberapa pengen bikin paper dedikasi gitu deh. Kira-kira begitu. S3 itu berapa tahun ya? S3 itu kalau dari beasiswa dari Max itu 3 tahun. Cuma sebenarnya 3 tahun itu lumayan pendek sih. Dan biasanya tuh kalau orang bisa kuliah sampai 4 tahun atau maksimal tuh bisa sampai 12 tahun gitu deh. 12 tahun buat membuat framework yang baru itu kan. Iya. Ya, dan syaratnya sebenarnya untuk di Cibada itu lumayan tanda kutip mudah gitu, karena harus publish 2 paper. Tapi 2 paper itu sebenarnya nggak terlalu banyak kalau dibandingkan ke universitas-universitas lain gitu. Gitu. Berarti masih 3 tahun lah ya di Jepang. Ya, loh. Kurang lebih 3 tahun. Ada rencana apa gitu 3 tahun dalam 3 tahun ini? Rencana apa ya? Rencananya jalan-jalan gitu misalkan. Okinawa, mau ke Okinawa sampai Hokkaido gitu. Enggak. Sebenarnya sih suka jalan-jalan, cuma kayaknya nggak berplan yang kayak harus ke semua prefecture juga sih gitu. Cuma kalau dibilang plan, aduh apa ya? Sebenarnya sih aku sekarang cuma plannya tuh pengen build portfolio aja sih gitu. Jadi aku gini Kak, aku tuh punya pengalaman yang kurang baik tentang ngeplan yang terlalu jauh gitu, karena dari dulu jatuhnya tuh sakit ya. bukan dari jadi dari dulu tuh cita-citanya tuh banyak tapi berganti-ganti, tapi nggak ada yang nyampe ke sana gitu. Tapi bukan berarti buruk gitu kan. Maksudnya pas S1 aku nggak kepikiran kuliah di Jepang gitu. Oh iya. Pas S2 aku nggak kepikiran mau lanjut S3 gitu. Jadi kayak pada akhirnya aku kayak yang ya udahlah kita lihat aja nanti gitu. Kayak gak berplan terlalu jauh, tapi mungkin ada beberapa harapan ke depannya gitu. Cuma kayak ya udah kita hidup mengikuti apa yang ini aja. Kalau ke depannya apakah bakal terus tinggal di Jepang gitu, atau udah ya maksudnya apakah udah betah dengan Jepang dan bakal tinggal lama di Jepang atau apa kalau setelah lulus gitu? Sebenarnya sih kalau aimnya sih apa ya, harapannya gitu ya, pengen ke negara lain lagi gitu. Cuma memang sebenarnya kalau Jepang sendiri menurut aku lumayan nyaman dan banyak hal yang
bisa dibilang kayak sebuah privilege dibanding Indonesia gitu ya. Oh ya. Kayak at least yang paling aku rasa ya safety sebagai perempuan gitu. Oh. Ya, jadi misalnya sepedaan atau apa itu. Iya. Sepedaan malam-malam Gak ada gitu. yang catcalling lah ya. Gak ada yang catcalling, benar. Dan gitu sih kayak aman banget. Dan menurut aku kalau misalnya aku pun berakhir di Jepang, aku ya for good gitu, staying for good. Sebenarnya nggak masalah gitu kan. Iya, dan juga untuk tapi ya itu karena aku sampai sekarang juga belum belajar bahasa Jepang lagi. Menurut aku lumayan susah, terutama kalau di bidang akademik gitu. Untuk bisa stepping higher, misalnya menjadi profesor, jadi guru besar gitu-gitu kayak susah banget. Karena harus belajar bahasa Jepangnya itu kan ya. Dan maksudnya kalau untuk dunia akademi sendiri juga masih kayaknya tuh masih jarang banget menerima orang luar negeri, orang foreigner gitu sebagai guru besar. Bukannya nggak ada sih, jadi ada juga di Cibadai itu ada profesor dari Indonesia juga gitu, yang sampai menjadi profesor ya. Itu keren sih. Cuma harus bisa berpolitik dan lain-lain gitu. Dan yang pastinya politiknya juga beda dibanding Indonesia gitu kan, sebagai akademisi. Nah, tapi lebih mungkin harapannya sih kalau bisa ke luar negeri ya ke luar negeri. Cuma kalau S3 di Indonesia, kalau sebagai lulusan S3 balik ke Indonesia, menurut aku juga sudah lumayan susah gitu ya. Susah ya. Kalau nggak jadi, palingan biasanya ya jadi dosen gitu. Atau sekarang ya untungnya di Indonesia udah mulai ada badan riset gitu kan. Cuma biasanya tuh mungkin kalau sebagai S3 ada jalan menjadi konsultan, ada jalan menjadi researcher di company research gitu. Cuma kayaknya di Indonesia sendiri masih kurang untuk bagian sana. Masuk badan survei aja. Badan survei. Kali aja sistem survei yang di Indonesia itu terlalu bias mungkin. Waduh. Jadi menimbulkan delusi. Wah. Enggak tahu ya. Namanya badan survei kan pasti ada margin errornya kan. Iya benar. Kali aja kamu menemukan sebuah sistem yang margin errornya tuh 0,1% gitu. Itu kan hampir sempurna kan. Benar. Amin aja. Karena survei gak pernah sempurna kan. Ya. Cuma mungkin mungkin satu lagi sih Kak. Kalau kayak S3 setidaknya kalau di Indonesia tuh masih untuk yang engineer beneran itu masih lebih diterima gitu kan. Misalnya, karena banyak industri ya. Iya, at least masih ada industri, masih ada ini gitu. Cuma karena aku borderline, tau lah Kak, desain itu kan kayak borderline sosial tapi humaniora, tapi juga engineer juga enggak gitu kan. Tapi jadinya memang bahkan sebagai spesifik juga ya. Sebagai desainer di Indonesia aja masih tidak terlalu dianggap gitu, apalagi sebagai lulusan S3 gitu di desainer. Dan ruang lingkupnya itu pun di ranah abu-abu kan sebenarnya. Benar. Dan maksudnya desain itu di luar negeri atau ya sebenarnya kalau kita bilang global north ya atau kayak negara-negara maju, biasanya desain itu udah bukan hanya fisik ya, bukan cuma visual, bukan cuma estetik gitu, tapi desain itu udah sebagai metode belajar, sebagai suatu metode untuk misalnya kayak design thinking yang paling gampang ya. Design thinking itu udah dikenal sebagai satu tools desain yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Yang udah diajarin sejak dini mungkin bagi negara-negara mereka. Benar. Dan diajarin ke jurusan-jurusan lain gitu, yang bukan cuma desainer gitu kan. Jadi cara berpikirnya udah di luar dari hanya sekedar sistematik doang, tapi memang udah mendarah daging. Ketika mereka menemukan masalah, mereka akan berpikir desain dari problem solving dari masalah itu kan. Benar. Jadi memang ya itu susah sih kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia memang desain itu belum dianggap sebagai sesuatu tools, belum dianggap sebagai, masih berpikir instan dan praktis juga soalnya, karena kan itu kan butuh proses ya. Benar Kak. Ya begitu sih ya. Jadi untuk kayak research design tuh kayak emang apa yang di riset dari desain gitu. Mereka nggak tahu kalau di kehidupannya mereka itu penuh dengan sistem yang seharusnya di redesign. Kalau di Indonesia itu. Setuju.
kenapa banyak kalau mungkin teman-teman ya, kalau teman-teman yang tinggal di Indonesia kenapa banyak mengeluh, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, ya karena desainnya jelek. Bukan desain secara fisik ya, desain secara sistem. Benar. Cuma ada satu yang ini sebenarnya kayak awalnya dari riset senior aku gitu kan, yang dan juga yang dari anggota ITB. Yang menurut aku itu lumayan menarik di Indonesia itu ada yang namanya desain. Kita tuh sangat pintar ngakalin gitu. Ya, jadi ini sebutan dari senior aku gitu ya. Dia bilang itu namanya ngakalin. Dalam arti tuh misalnya itu keran bocor. Iya, keran bocor. Terus kita kayak pakai ember atau apa gitu ya. Atau misalnya aku kemarin tuh baru ngelihat ada posting viral gitu. Jadi misalnya ada sungai nih, terus ada perumahan orang, terus ada kantor gitu kan. Terus mereka kayak bikin tali di sungainya. Terus jadi dari perumahan ini jadi ada rakit. Iya. Jadi mereka tuh penjual gitu kan. Misalnya ada orang kantor ini mau beli sesuatu kan. Jadi penjualnya tuh ini kayak cross sungai nih ya. Penjualnya tuh bakal naruh barangnya itu di keranjang, terus keranjangnya kayak troli gitu ya. Menurut aku itu kan kayak itu pinter gitu sih. Itu sebuah desain gitu. Itu pertanyaannya. Antara pinter dan apa ya? Depresi sih. Itu kayak beda tipis gitu loh. Antara terlalu pinter atau sudah sangat depresi dengan sistem yang ada gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Mungkin bisa jadi. Ya, tapi begitu sih. Tapi ya memang mungkin Indonesia ya bisa dibilang memang karena kita sendiri sudah nggak puas dengan sistemnya. Jadi kita menciptakan sistem baru secara inisiatif gitu. Memang kalau bisa dibilang sih memang itu adalah salah satu unggulnya orang Indonesia ya sebenarnya. Karena kalau kita tinggal di negara tersistematis kayak Jepang ini, orang Jepang ketika disuruh tinggal di Indonesia bingung, benar. Karena semuanya nggak tersistem. benar. Ini nih satu lagi Kak, contoh yang paling ini ya. Pernah lihat kayak penjual bakso gitu nggak sih yang keliling gitu kan? Itu tuh kan keren banget ya, mereka tuh tersistem gitu ya. Misalnya supnya tuh mereka taruhnya tuh di sini. Terus misalnya di dekat dia tuh udah ada plastik, udah tahu taruh karetnya di mana gitu ya. Terus yang kayak kalau ngelihat mereka beli gitu ya, terus kayak langsung ngambil gitu. Itu kan suatu sistem juga ya. Dan apalagi orang yang punya lapak ya. Iya, yang langsung. Padahal mereka itu datang dengan satu gerobak. Tiba-tiba dibongkar dari lapak. Benar. Terus bisa kayak pas ada yang Satpol PP, bukan deh, yang polisi yang ini langsung dalam 3 menit atau 1 menit gitu langsung bisa keluar gitu. Iya. Benar. Ya itulah. Ya intinya Jepang ataupun Indonesia tetap aja ada sisi nggak baiknya, ada sisi kurangnya dan sisi lebihnya juga gitu loh. Benar, setuju. Memang ya kelebihan dari negara yang memang sudah tersistem dengan sangat rapi ya, kita jauh lebih bisa memprediksi gitu loh. Bahkan kita berangkat sampai di sana tuh jam berapa tuh terprediksi gitu loh di Indonesia. Di Jepang. Kalau di Indonesia tuh penuh banyak hal-hal yang nggak bisa diprediksi yang tiba-tiba ya mau gimana lagi kan? Ya benar. Dan kefrustasian itulah yang menciptakan ide-ide menarik dari orang Indonesia itu sebenarnya. Benar. Jadi kita hidup dari frustasi dengan sistem. Dari situlah menciptakan ide-ide bisa dibilang brilian dan lucu sebenarnya di Indonesia. Iya, aku setuju sih. Cuma mungkin sebagai orang Indonesia atau sebagai orang awam melihat itu kayak aduh biasa aja gitu, atau kayak aduh. Karena kita udah hidup di sana, iya. Di sana gitu. Iya. Dan tapi ketika melihat itu sebagai skop orang luar gitu ya, kayak wah ternyata sebenarnya orang Indonesia tuh pinter gitu. Ini sama halnya ketika kamu
aku nggak tahu ya, apakah kamu masih menjadi orang yang melihat barang Daiso itu menarik atau enggak? Soalnya ketika kamu udah hidup di sana dan memang udah melihat itu menjadi hal yang biasa, barang Daiso itu nggak ada yang menarik. Bener sih. Padahal kalau kita ngajak orang Indonesia yang mungkin ke Jepang, mungkin entah dia nggak pernah ataupun baru sekali 2 kali, ya bukan orang yang hidup di Jepang lah, datang ke Daiso tuh udah kayak surga gitu. Kok ada barang kayak gini ya, kok ada barang kayak gini. Padahal kita sendiri, oh iya juga ya. Sebenarnya itu barang menarik karena kita udah hidup bersama dengan barang-barang kayak gitu di Jepang, jadinya nggak menarik. Bener juga sih kalau dipikir-pikir. Aku udah jarang banget ke Daiso, tapi I think ya sih. Iya kan? Mungkin begitu. Mungkin impresi kamu pertama kali datang ke Daiso waktu kamu pertama datang ke Jepang dengan impresi kamu datang ke Daiso sekarang akan berbeda sih. Ya, begitu sih. Gitu. Jadi pakai. Ya, tapi tapi pesannya ke orang Indonesia adalah jangan melihat orang Indonesia tuh selalu buruk gitu. Iya benar. Gak buruk gitu. Gak buruk. Intinya gini ya, melihat sesuatu kan kita bisa melihat dari bermacam perspektif gitu. Karena pada akhirnya gitu loh. Pada akhirnya warna itu ya nggak hitam dan putih gitu. Ya, warna itu macam-macam gitu loh. Ya bisa aja ada orang yang nggak suka warna ungu, tapi dari perspektif orang yang lain itu wah enggak kok, warna ungu itu bagus gitu. Iya. Kayak gitu. Benar. Ya. Beda perspektif aja sih sebenarnya. Iya, benar. Gitu. Beda perspektif. Asal jangan emosi aja sih. Waduh. Gitu. Oke. Buat pertanyaan penutup, ini sebenarnya pertanyaan suka ditanyain di setiap orang-orang yang tinggal di Jepang. Orang-orang yang pernah datang ke Night in Tokyo. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, suka dan gak sukanya dengan kehidupan di Jepang. Suka dan gak sukanya ya kalau di Jepang. Kalau sukanya pasti yang tadi ya, yang aku suka banget karena semuanya safe di sini. Ya, dan kayak aku bisa sepedaan malam-malam, bisa ke gym malam-malam, bisa kayak ke konbini gitu malam-malam. Dan itu adalah hal yang gak akan bisa aku lakukan di Indonesia kayaknya, terutama untuk sekarang gitu. Dan terutama karena aku juga minoritas di Indonesia. Begitu. Dan semuanya praktis. Cuma enggak juga kalau dibilang praktis. Ada yang aku enggak suka di Jepang adalah mengurus birokrasi dokumen-dokumen yang ternyata sama sekali tidak futuristik. Semuanya masih based on paper. Ya, semuanya masih paper, semuanya masih masih pakai surat. Yang aku paling benci adalah telepon karena enggak bisa membaca bahasa tubuh gitu. Dan kayak semuanya masih harus ke office dan lain-lain. Jadi sebenarnya menurut aku di Indonesia itu udah cukup maju kok, bisa banyak hal yang udah bisa dilakukan online ya. Jadi ya itu ya. Dan juga kalau di Jepang mungkin karena aku kurang suka ya tadi, karena aku juga belum bisa bahasa Jepang terlalu lancar. Jadi beberapa kali maksudnya tuh kayak rasanya lonely sih di sini. Mungkin rasanya tuh kurang banyak ngobrol dengan orang gitu. Itu ada hal baiknya dan buruknya sih. Jadi misalnya nih di Indonesia misalnya karena pasti bisa bahasanya, misalnya kita bisa ngobrol sama mas-mas tukang bakso gitu, atau kayak mas udah berapa lama gitu kan bikin ini gitu kan, jual bakso atau apa gitu. Kalau di sini karena aku nggak bisa bahasanya dan juga politeness itu penting, kita nggak pernah menanyakan hal-hal begitu. Kita nggak pernah kayak ngobrol hal-hal kecil seperti itu, gitu sih. Ngomongin birokrasi itu mungkin ini juga sih sebenarnya, yang bikin mungkin ya, yang bikin nggak convenient di Jepang itu karena nggak ada handyman aja sih. Handyman. Calo. Ya, yang bukan calo sebagai ini ya. Jadi di Indonesia tuh terbiasa punya orang yang bisa disuruh. Ngerti nggak? Iya benar. Iya kan? Ya, benar juga. Benar, itu juga berlaku di keluarga. Bedanya di Jepang nggak ada tuh orang kayak gitu tuh. Jadi apapun tuh harus ngurus sendiri, berangkat sendiri, jalan sendiri.
Ya benar Jadi ya, mungkin itu ada praktisnya lah di bagian itu di Indonesia. Ya. Nah ini pertanyaan kedua kebalikannya. Kebalik. Suka dan gak sukanya dengan kehidupan di Indonesia. Suka di Indonesia pastinya makanannya enak-enak. Kayaknya iya aku kangen banget makanan Indonesia yang kayaknya memang susah banget di recreate di sini gitu dengan bahan-bahan di sini. Spice-nya juga kurang kayaknya. Iya, spice-nya juga kurang, benar. Dan apalagi ya kalau di Indonesia, apalagi ya, mikir keras. Enggak. Takut. Takut. Kalau mungkin suka juga itu tadi aku bisa ngobrol-ngobrol kecil karena aku suka ngobrol sama orang gitu kan. Jadi kayak kadang sama Mas Gojek sama apa random gitu. Random lah ya. Iya random iya. Itu sih sama Gojek atau apa. Nah sama satu lagi semua pembayaran bisa QR sekarang. Pas aku balik Indo tuh langsung culture shock kayak QR code. Aku nggak perlu bawa dompet. Yang di sini tuh semuanya kebanyakan masih cash gitu-gitu ya. Terus kalau nggak sukanya di Indonesia banyak sih, maksudnya mungkin juga karena di sini bisa melihat perbandingannya gitu ya, yang buruk, yang masih bisa diimprove gitu dari Indonesia, dari sistemnya gitu, misalnya ya sebenarnya juga sistem, misalnya ini deh KPU gitu. Jadi ngomongin nih contoh gitu, kita kasih contoh terus yang kayak menjadi pemilih luar negeri tuh kayak banyak banget yang harus dilakukan. Jadi tuh aku masih terdaftar di dua domisili. Iya domisili gitu. Jadi tuh aku kayak pas aku cek di website KPU, aku tuh masih terdaftar di kota tempat lahir aku untuk memilih gitu. Tapi juga aku terdaftar di sini yang di Jepang gitu untuk menjadi pemilih. Jadi aku punya 2 hak pilih nih. Wow. Ya wow. Ya kan? Pertanyaannya ada berapa banyak orang yang kayak gini? Oke. Jadinya tuh maksudnya jadinya sistemnya udah online nih, udah bagus, udah diadakan gitu ya. Kemungkinan di Jepang nggak ada tuh gitu misalnya nih. Tapi sistemnya tuh banyak hole-nya gitu. Makanya nggak kenapa ada cross ininya ya. Jadi ketika ada dua data itu tuh nggak ada alert error dan lain-lain. Benar. Dan juga misalnya tadi mau ngomong apa tuh? Misalnya di dokumen KPU gitu ya. Terus jadi kenapa juga di Indonesia banyak data yang bocor atau apa gitu-gitu ya. Itu kan breach data dan lain-lain, dan begitu sih. Tapi kalau misalnya yang lebih praktikal, lebih sehari-hari, kalau di Indonesia, yang aku sukanya itu misalnya kayak, ada 2 hal yang aku baru inget aku suka gitu. Ya, yang satu itu Gojek dan jadi nyebut bukan ojek online gitu ya, ojek online, dan juga kayak bisa beli obat online gitu, jadi diantarin motor. Menurut aku itu adalah hal yang perlu kita rayakan di Indonesia. Karena di sini tuh nggak bakal bisa begitu gitu. Bisa tapi costly sih, karena yang dilema dari service kayak gitu di Jepang adalah membayar orang. Ya benar. Karena upah tenaga kerja di Jepang kan tinggi. Jadi kalau ada servis yang melibatkan orang, itu kan akan menjadi biaya jadi beban biaya kan. Nah, benar mungkin sih. Ya mari kita kalau dilihat dari sisi baiknya ya kita rayakan aja lah ya. Mumpung di Indonesia belum mahal-mahal amat ya. Ya, benar. Dan juga misalnya bisa, nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak, tapi kayak yang tukang bersih-bersih atau apa gitu ya, tukang memperbaiki apa gitu, tambal ban di jalan gitu. Itu tuh hal yang tidak bisa ditemukan di sini. Di Jepang. Ya, dan juga yang ketiga tuh adalah pijat di Indonesia itu murah banget. Refleksi dan salon. Kangen. Cuma kalau di Jepang
sangat mahal semua servis itu, balik lagi ya. Iya. Servis ya Kak. Karena servis, karena ya itulah. Ya bayangin kalau di kayaknya di Tokyo itu UMR aja udah 1.000 per jam kalau nggak salah ya, nggak tahu sih. Iya, iya. Terakhir dulu tahun 2016-17 kan masih 980 berapa gitu. Kalau sekarang kayaknya udah 1.000. 1.000 itu 100.000 ya teman-teman. Itu 1 jam. Iya, Bayangin aja 9 sehari berarti 900.000, udah hampir 1 juta kan. Iya, benar. Oh, iya sih. Iya. Nah, itu ya itulah pokoknya. Iya, Ya gitu sih. Terus ya itu yang disuka. Kayaknya udah sih. Kayaknya yang nggak disuka banyak, tapi kayaknya juga sebagai orang Indonesia kayaknya semua orang juga udah mengeluh terhadap hal yang sama gitu ya. Jadi kayaknya aku ngerasa gak perlu ditambah-tambahin lagi. kayak anggaplah kita udah sama-sama tahu lah ya. Iya, udah sama-sama tahu, benar. Udah sama-sama tahu, udah sama-sama mengalami, apalagi yang tinggal di Jakarta yang udah kompleksitasnya permasalahannya udah permasalahan di Jakarta yang dengan kompleksitasnya udah sangat tinggi lah udah. Itu pasti kita sama-sama tahu. Benar. Oke. Mungkin sekian aja teman-teman buat obrolan kali ini. Terima kasih buat Aristi udah mampir ke Night in Tokyo. Kamu ada suka berbagi ini juga nggak? Instagram atau dan? Oh, boleh. Kalau Instagram aku di Aristi Saf atau bukan Gita Saf ya, gak ada hubungan BTW. Cuma sama-sama diaspora ya. Sama-sama Safira sebenarnya. jadi aku cuma mengambil ide. Jadi Aristinya ARISTI terus SAV. Kali aja ada yang mau tanya-tanya ya tentang apapun lah, tentang beasiswa dan lain-lain bisa lah ya. Boleh banget. Instagram, dan jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo, karena di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan tentunya teman-teman bisa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang episode paling baru sekarang, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih buat Aristi udah jauh-jauh mungkin datang ke Night in Tokyo, dan terima kasih juga teman-teman udah setia dengerin Night in Tokyo. Sekian buat episode kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.